Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Indah. Saya salah satu mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, semester 5, jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan model dan konsep kurikulum. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Tujuannya itu untuk mencapai pendidikan tertentu. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kurikulum ini terdapat model dan konsepnya yang harus dipahami dan dipelajari terlebih dahulu. Konsep yang pertama mengenai kurikulum subjek akademik, yaitu menekankan bahan ajar bersumber dari disiplin ilmu, dan guru sebagai ekspor model pembelajaran ekspositori. Ciri yang pertama yaitu kurikulum diarahkan pada pikiran-pikiran rasional, pengembangan kemampuan kognitif, pendapat, dan perhatian khusus. Kedua, materi kurikulum dapat diisolasikan dengan model Univet atau dalam bentuk tema-tema konsep-konsep pada tingkat SD, dan correlated yang mengkaji hubungan di antara konsep-konsep antar mata pelajaran pada tingkat SMP dan atau SMA. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaannya menggunakan metode mengajar di samping ceramah, yaitu diskusi, pemecahan masalah, pemberian tugas, dan sejenisnya, yang dapat menimbulkan peran siswa secara aktif. Lanjut kurikulum yang kedua ya, yaitu kurikulum humanistik, yang mengandung konsep menekankan minat, kebutuhan, kemampuan siswa, dan guru sebagai fasilitator atau motivator pembelajaran di spekuler inquiry. Ciri-ciri kurikulum ini yaitu, yang pertama, peserta didik adalah subjek peran utama. Yang kedua, isi bahan ajar dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, kurikulumnya disusun fleksibel, memperhatikan karakteristik dan kecepatan perkembangan peserta didik. Yang ketiga yaitu kurikulum konstruksi sosial, yang mengandung konsep masalah sosial dan guru sebagai partner belajar. Belajarnya secara kooperatif melalui interaksi kerjasama antar guru dan siswa, siswa antar guru lingkungan, siswa antar siswa menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Ciri-ciri kurikulum ini yaitu memiliki tujuan bisa berubah-ubah setiap waktu. Kemudian, isi kurikulum mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Dan yang terakhir, siswa dilibatkan dalam kegiatan penilaian, terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai yang akan diujikan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kurikulum berbasis kompetensi, menganut konsep yang menekankan kompetensi, kecakapan, keterampilan, dan guru sebagai pengendali belajar. Pembelajarannya secara aplikatif yang dibantu oleh media elektronik atau non-elektronik. Ciri-ciri kurikulum ini yaitu desain pembelajarannya disusun secara sistematik, membentuk pembelajaran sistematik instruksional. Kemudian bahan dan proses pembelajarannya disusun dalam media cetak berbentuk seperti modul, video, audio, dan komputer dan sebagainya. Kurikulum ini memberi motivasi, penguatan, dan umpan balik, sangat mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pembelajarannya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.